Buat teman-teman yang lagi cari laptop mungkin pengen berkeinginan menjadi streamer, tapi ini gue info dulu ya, ini laptop gak bisa buat live stream yang berat-berat lah, paling cuma buat sekedar ngobrol ya, atau ngobrol santai chit-chat biasa doang. Ya udah, ini gue disclaimer dulu satu hal. Jadi kalau kalian punya ekspektasi bahwa ini laptop bisa dipakai buat live streaming game berat, bisa skip video ini. So yaudah, intro. So, ini ada Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Ryzen 5 Pro 5650U ya. Kalau kalian lihat untuk variannya, gue bakal ambil yang RAM 16GB, SSD 512GB, 5,7 juta. Jadi ini laptop yang pernah gue pakai sebelum gue pakai komputer kayak sekarang itu dulu. Dari alamat komputer, dari kota Bandung ya. Jadi di sini dia pakai Ryzen 5 Pro 4650U, Ryzen 5 Pro 5650U ya. Kita gue bahas sedikit. Dia ada IPS anti-glare 500 nits, dia nggak touchscreen, RAM 16GB DDR4 3200 MHz ya. SODIMM. Ya, ini ada IGB yang bakal gue bahas ya. Untuk penyimpanannya pakai M.28280, nanti bakal gue bahas juga. Ada Wi-Fi 6 ya. Ada webcam 720p, tapi saran gue untuk webcam kalian lebih saran pakai HP atau pakai webcam yang lebih baik lah. Ya pokoknya gue udah pernah lihat tuh, gue pernah coba webcamnya kurang lah. Ya itu dulu. Ya jadi ini pernah gue pakai lah. Ya warna seperti ini nih yang gue pakai buat gue streaming awal-awal. Oke. Kalau tokonya sih katanya udah trusted lah ya. Untuk spesifikasinya dia pakai Ryzen 5 Pro 5650U, 6 cores 12 threads, TDP 15 watt, frekuensi di 2,3 atau 4,2. Ya, Cats L3 16MB, DDR4. Ya itu dulu, keluaran tahun 2021. Ya, PCI Express Gen 3 8 lens. Kita lihat juga sedikit untuk CPU benchmark score-nya di 1565, multi-core score-nya di 5490. Ya, itu dulu. Ya ini di rank 5 jutaan ya, 5 jutaan something ya. Itu dulu ya. Kalau menurut gue sih ini RAM 16GB masih bisa lo upgrade lagi. Nanti lo ada berkat, ada rezeki, bisa lo upgrade ke 32GB. Karena iGPU itu akan bekerja optimal, terutama AMD kalau misalkan RAM-nya dual channel dibandingkan single channel ya. Itu dulu. Ini juga kalau kita lihat dia pakai Radeon Vega 7 ya. Di sini gue udah bilang juga dia itu setara ya, beda 17% sama 1030 lah. Ya. Masih lebih unggul lah ya. Cuma sekali lagi dia ini tergantung sama RAM ya, jadi tergantung sama RAM-nya juga. Kalau misalkan teman-teman RAM-nya single channel terbatas ya, menurut saya ini tidak akan bisa bekerja secara optimal. Kita ngebahas ke arah sana dulu. Ya, jadi untuk ini juga kita bahas juga ya. Ini Ryzen 5 Pro 5650U. Ini multi thread-nya 13969 dan untuk single thread-nya di 2747. Ya ini single core score-nya 1555, multi core score-nya 5490 ya untuk Geekbench-nya. Oke. Ada video pak. Ini ada video gue sendiri aja, ini gue bongkar laptop kan. Mungkin akan gue pakai lagi. Jadi di sini bakal gue jelasin simpel-simpelnya aja. Dia itu cuma ada satu slot, ya satu slot NVMe Gen 3. Kalian bisa pakai MP33L atau misalkan kalian bisa pakai dari brand lain. Cuma gue lebih saran biasa dari Team Group. Itu dulu. Yang nanti linknya gue tahu deskripsi kalau misalkan kalian mau upgrade gitu kan. Jadi ini ada 2 slot RAM. Ya ini 2 slot RAM SODIMM atau kita sebutnya sebagai small DIMM. Ya DDR4. Ya ini baterainya ya. Makanya bakal gue pakai buat cadangan gue lagi. Itu dulu. Dan misalkan kalau kalian mau upgrade SSD atau upgrade RAM, baterai cabut dulu. Dan sesuai yang gue bilang, ya ini video lama juga. Ya ini video lama gue, kurang lebih sebulan lalu. Ya ini 26 Agustus 2025. So ini pertama-tama kali gue beli laptop ini kalau nggak salah. Ya. Jadi ini awal-awal live stream seperti ini. Sekali lagi gue udah sempat infoin kan. Ya, kalian bisa lihat juga dari hasilnya nggak ya dibilang bagus juga. Nggak juga lah ya. Cuma paling nggak at least masih bisa dipakai buat streaming. Itu dulu. Ya. Itu dulu ya, ini ada sebentar. Itu ada live chatnya juga. Ini gue masih tahap belajar ya. Itu dulu. Ini buat setting-setting OBS waktu itu. Mau login dulu bentar. Habis itu untuk main game naik gunung pun juga. Yuk kakak, ayo kita lanjut yuk, ayo. Untuk main Roblox pun juga kurang lebih seperti ini ya. Ya Radeon Vega 7-nya kocak. Ini bisa gue kasih sedikit.
lihat aja sih. Ya. Jadi benar-benar tuh ya di 50 derajat. Punya aja ini 98% gear. Ya. Ya Radeon Vega 7-nya kocak. Enggak buat. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Oh alah. Nah guys ya, jadi game Roblox ini gue udah nggak bisa. Ini nggak bisa punya ekspektasi yang tinggi ya untuk gue udah bilang pokoknya nggak bisa punya ekspektasi yang tinggi. Gue kasih disclaimer dulu. Pakalin deh. Nah ya susah banget ya, ini FPS-nya di 30-an something ya. Itu dulu ya, anyway ya kalau lihat laptop ini ya pokoknya cuma bisa dipakai cuma untuk jalan-jalan biasa doang. Kalau bisa main Roblox jalan-jalan doang, atau mungkin sebenarnya bukan untuk main game lah, lebih buat ngobrol santai seperti ya kayak ngobrol biasa lah ya. Ini kayak ngobrol-ngobrol maksudnya buat ngobrol-ngobrol seperti ini aja paling. Nah, itu dulu ya. Oke, so gua rasa videonya sampai sini dulu aja. Gua pribadi juga udah kasih saran yang oke ya untuk laptop ini, laptop ThinkPad A15 Gen 2 Ryzen 5 Pro 5660. Ya, saran bisa RAM tingkatkan lagi karena tadi itu juga gua pakai RAM single channel, teman-teman juga bisa lihat tadi ya. Untuk makan dia punya GPU-nya sampai berapa derajat, suhunya gimana, paling teman-teman main keyboard racer lah, mainnya simple aja lah. apa punya Itu aja sih, buat ngobrol-ngobrol oke, buat main game oke. Untuk saran upgrade RAM misalkan dual channel 2x16 GB. So ya sudah, ini semoga video bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin kebingungan cari laptop ya. Dia nggak ada port Thunderbolt-nya ya, jadi lu jangan punya pikiran mau dipakein apa namanya GPU enclosure itu dulu ya. Jadi jangan lu punya patokan bahwa Manggris bisa nggak ini pakai GPU enclosure, ini nggak ada di apa namanya, nggak ada Thunderbolt, dia tuh ada USB Type C itu dulu sih ya. Oke, so ya sudah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe kalau kalian merasa video ini masih ada fungsinya ya buat teman-teman yang menjadi streamer. Pokoknya sekali lagi nggak bisa dipakai buat main game berat ya, kecuali RAM kalian dual channel deh ya. RAM dual channel pun juga tetap kalian mesti pintar-pintar atau settingan encoder lagi itu dulu ya, karena ini makanya bagaimanapun ya Radeon ya masih Radeon lah ya. Untuk kualitasnya menurut saya, tapi untuk prosesornya masih bisa dipertimbangkan. Oke, so ya sudah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan see you later. Bye bye, thank you, dadah.